Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwidya Lestari, jurusan akuntansi dengan NIM 12270324208, mahasiswi UIN Suskariau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu kami, yakni Bu Identity SEMAK AKCA. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka, entitas induk harus memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo, pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui juga informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, ini dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas 250 juta di kredit. Ini didapat dari 250 juta dikali 100%. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu dengan jurnal kas sebesar 100 juta itu berada di debit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta berada di kredit. Ini didapat dari 100 juta dikali 100%. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Bisa kita lihat dari jurnal sebelahnya, yakni mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta di debit dan bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta di kredit. Ini didapat dari 5 juta dikali 100%. Selanjutnya, untuk mencatat penurunan nilai goodwill sendiri, itu dengan jurnal bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta di kredit dengan perhitungan 25 juta dikali 100%.
Selanjutnya, bisa kita lihat dari tabel 4.9 di mana ia menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Dengan total investasi sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Saldo akhirnya total investasi ialah sebesar 1.500.000.000 dan saham biasa sebesar 800 juta dengan saldo laba sebesar 700 juta. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk ialah saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 550 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta di debit, dengan dividen diumumkan sebesar 100 juta di kredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 di kredit. Sama seperti periode sebelumnya, diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di 2020, maka amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan saja, yakni sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, untuk jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama 2021 yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini, di mana tabel tersebut menunjukkan saldo akhir yakni 235 juta dan tanah sebesar 210 juta dengan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta ditambah goodwill sebesar 75 juta. Jurnal yang dapat kita buat untuk mengamortisasi diferensial ialah rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta di debit dengan beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya, untuk mengalokasikan diferensial yakni dengan jurnal tanah sebesar 210 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta di debit, goodwill sebesar 75 juta di debit, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta di kredit. Selanjutnya, pada tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tahun 31 Desember 2021. Pada tabel tersebut, kita bisa melihat laba neto konsolidasian di mana neraca saldo milik PT Nusantara sebesar 980 juta dan neraca saldo PT Andalas sebesar 250 juta. Dan pada jurnal eliminasi, debit sebesar 275 juta dan kredit sebesar 25 juta dengan konsolidasian sebesar 980 juta. Selanjutnya, untuk total aset dan total liabilitas beserta ekuitas bisa kita lihat dari tabel berikut, di mana
Tabel ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh PT Nusantara itu lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh PT Andalas. Begitupun juga dengan total liabilitas berserta dengan ekuitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Bisa kita lihat di sini, di mana laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Dan pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar 1.400 juta. Selanjutnya, nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambarannya, kita akan mencatat transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas yang ditunjukkan sebagai berikut. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar, yakni kepentingan non-pengendali sebesar 1.500 juta dan nilai buku aset neto PT Andalas, di mana ini terdapat saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta yang ditambahkan dan menjadi 1.200 juta. Kemudian, kepentingan non-pengendali itu dikurang dengan nilai buku aset neto PT Andalas sama dengan total diferensial yakni sebesar 300 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara akan mencatat transaksi pembelian saham pada PT Andalas, yaitu dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 1.125 juta di debit, pada kas sebesar 1.125 juta di kredit. Berikut, mari kita lihat perhitungan nilai aset neto pada PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Pada tabel 4.11, perhitungan jurnal eliminasi. Di sini tertulis bahwa saldo awal yang dimiliki oleh PT Nusantara itu sebesar 900 juta dengan persen 75 ditambah kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta dengan 25% sama dengan saham biasa sebesar 800 juta ditambah saldo laba sebesar 400 juta. Jurnal eliminasi yang dapat kita buat pada tabel 4.11 ialah saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit, dengan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dan nilai tercatat sebesar 50 juta, dan tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta.
sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi, di mana saldo awal yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 225 juta ditambah kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta sama dengan persediaan sebesar 50 juta ditambah tanah sebesar 210 juta ditambah bangunan dan peralatan minus 60 juta ditambah goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut, yakni persediaan sebesar 50 juta di debit, tanah sebesar 210 juta di debit, goodwill sebesar 100 juta di debit, dengan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 225 di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta di kredit. Baiklah, mari kita lihat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar 4.6, di mana di tabel tersebut menunjukkan total aset dan total liabilitas beserta ekuitas itu sama-sama sebesar 8.175 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yakni kas sebesar 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita bisa melihat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 pada tabel 4.12. Di mana pada tabel tersebut tertulis bahwa total yang dimiliki oleh PT Nusantara di debit maupun di kredit itu sebesar 12.960.250.000, sedangkan total yang dimiliki oleh PT Andalas di debit maupun di kredit itu sebesar 3 miliar rupiah. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan.
Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta di kredit, di mana 150 juta ini diperoleh dari perhitungan 200 juta dikali dengan 75%. Selain itu, untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal, yakni bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500.000 pada debit, dengan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 di kredit. Ini didapat dari perhitungan nilai sebesar 50 juta dikali 75%. Sedangkan untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000. 3.750.000 ini didapat dari perhitungan sebesar 5 juta dikali 75%. Sementara itu, diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Atau ini didapat dari 60 juta dibagi 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.13 ini menunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian yakni sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali, di mana kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas ini berwujud modal saham. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, yakni saham biasa sebesar 800 juta pada debit, saldo laba sebesar 400 juta pada debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta pada debit, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta pada debit, dengan dividen diumumkan sebesar 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama 2020 dengan jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial sebagai berikut, yakni beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah di debit pada beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit,
Bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000 di kredit, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 11.250.000 di kredit. Lanjut, persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di 2020. Sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasi seluruhnya. Kemudian, diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta rupiah. Dalam hal ini, kepemilikan saham PT Andalas tidak seluruhnya oleh PT Nusantara. Oleh sebab itu, amortisasi diferensial tidak hanya berpengaruh pada bagian laba entitas induk saja, tetapi juga bagian laba untuk kepentingan non-pengendali. Berikut jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial, yakni tanah sebesar 210 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta di debit, goodwill sebesar 100 juta di debit, dengan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 191.250.000 rupiah di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar 63.750.000 rupiah di kredit. Selanjutnya, bisa kita lihat dari tabel 4.14. Di sini ia menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 1.916.250.000 rupiah. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk menghitung laba neto konsolidasian 2020, di sini tertulis laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta ditambah laba neto PT Andalas sebesar 200 juta dikurangi amortisasi diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta dan ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Hasilnya, laba neto konsolidasian sebesar 755 juta rupiah. Untuk menghitung bagian induk atas laba neto 2020, laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta rupiah itu dikurangi dengan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 38.750.000 rupiah. Dengan hasil yakni bagian induk atas laba neto yaitu 716.250.000 rupiah.
Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara pada tanggal 1 Januari 2020 yakni sebesar 1.500.000.000 itu ditambah dengan bagian induk atas laba neto 2020 sebesar Rp716.250.000 dan dikurangi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 yakni sebesar Rp300 juta. Dengan hasil saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 yakni sama dengan sebesar Rp1.916.250.000. Terakhir ialah bisa kita lihat pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, di mana pada tabel tersebut itu ditunjukkan total aset beserta total liabilitas dan ekuitas sama-sama sebesar Rp8.817.500.000. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.